Yo, wes, Wes. mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Silahkan untuk Siska. Baik, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Itu menurut Kailan 2002. Nah, dari penjelasan di PPT kami, dapat disimpulkan bahwasannya hak asasi manusia bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Hanya Allah yang berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut. Jurgen Moltmann mengatakan bahwasanya kedaulatan Allah di dalam diri manusia mencakup 4 dimensi. Dimensi pertama ada individual, dimensi kedua ada sosial, dan dimensi ketiga ada ekologis. Dimensi terakhir ada futurologis. Untuk individual sendiri adalah, maksudnya itu martabatnya sebagai manusia. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk menentukan pilihannya sendiri, baik itu untuk pilihan untuk masa depan ataupun yang lainnya. Yang kedua itu ada sosial, yaitu pilihan untuk kebersamaannya dengan manusia lain. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk dapat memilih, kebebasan untuk bisa bergabung dengan orang yang lain. Yang ketiga ada ekologis, yaitu kekuasaan atas alam ciptaannya. Alam ciptaan, yaitu manusia diberikan kebebasan untuk bisa memilih tempat tinggal mereka masing-masing. Yang keempat ada futurologis, yaitu kesepakatan memiliki masa depan. Futurologis ini hampir mirip dengan individual, yaitu diberikan kebebasan untuk menentukan masa depan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan. Hak asasi manusia. HAM pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan HAM seperti halnya konsep HAM ala barat, melainkan hanya memuat aturan, kewajiban, dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukumnya saja. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, disimpulkan bahwa hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan HAM bagi manusia. Udah. Next. Jadi next, bos. Ya. Saya melanjutkan. Hak asasi manusia. Untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum mengenai hal tersebut telah dibuat peraturan hukum mengenai hak asasi manusia. Yang mana pengaturan hukum ini pada dasarnya telah tercantum di dalam batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu terdapat inti pokok dari pasal-pasal mengenai HAM tersebut antara lain A. Pasal 27 ayat 1. Kesamaan kewajiban dan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. B. Pasal 27 ayat 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Pasal 28. Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. D. Pasal 29 ayat 2. Hak atas kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. C. Pasal 31 ayat 1. Hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Next. Selain penetapan peraturan hukum mengenai HAM, pengupayaan penegakan HAM di Indonesia juga dilakukan dengan membuat beberapa lembaga-lembaga perlindungan HAM demi mendukung penegakan dan perlindungan HAM. Lembaga ini berfungsi sebagai pembantu dalam melaksanakan HAM yang melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjadikan kepribadian di masyarakat sebagai manusia seutuhnya yang mampu berpartisipasi di dalam bidang-bidang kehidupan. Adapun lembaga-lembaga perlindungan HAM antara lain A. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. B. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau bisa disingkat dengan KNPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. C. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan LSM Demokrasi dan HAM.
karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Menurut berbagai pendapat yang dikemukakan di atas, manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu dalam keadaan apapun. A. Hak untuk tidak disiksa. B. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. C. Hak beragama. D. Hak untuk tidak diperbudak. E. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan yang terakhir, F. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Next. Kesimpulan. Biar aku, Cok. Kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan ketika dia lahir di dunia ini. Perbedaan prinsipil antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam adalah bahwa HAM menurut Barat bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Sedangkan HAM menurut Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Ya, boleh ditutup. Sekian, terima kasih. Moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, tutuplah. Ya, tutup. Mau beremel, ayo. Yo.